ya. Trigonometri yang Anda perlu pelajari mengenai trigonometri. Trigonometri ini basicnya apa sih? Nah, ini yang perlu kita pelajari dulu. Basic daripada trigonometri itu ada, ya. Basic daripada trigonometri itu adalah sinus. Ya, sinus Kipin kasih singkat sin ya. Bisa sin X, bisa cos X, ini bisa tan X ya. Ini basic Kipin bilang ya. Jadi dalam trigonometri basicnya itu adalah sin, cos, tangent. Sin, cos, tangent. Terus Anda bilang, Kipin enggak toh, di sekolah bukan sin, ada namanya kosekan, ada namanya sekan, adanya kotangent. Kipin nggak mau tahu, pokoknya yang namanya basic itu adalah sin, cos, tan. Arti daripada sekan, arti daripada kosekan, arti daripada kotangan itu nanti ya. Yang penting basicnya aja Anda pelajari. Nah, Kipin mau ngasih dari awal, dari formula mula-mula Kipin kasih begini. Kalau misalnya aku punya segitiga ya, jadi basic daripada trigonometri ini harus segitiga siku-siku ya, harus segitiga siku-siku. Terus nanti mungkin Anda mengatakan, bagaimana kalau segitiganya bukan siku-siku? Nanti kita bermain lagi. Anda lihat DVD-nya Kipin mengenai aturan trigonometri, betul ya, mengenai VT mungkin 2 hari yang lalu Kipin tulis ini ya. Yang trigonometri ini Kipin sempat live, tapi Kipin tidak di-download ya karena kehilangan rekaman. Makanya Kipin mengulang kembali dari awal, jadi serian pertama ya. Jadi Anda bisa mengikuti aja ya. Kalau Kipin tulis ini A, B, C ya, Kipin tulis A, B, C. Kalau misalnya Kipin kasih ini X ya, rumusan daripada sinus X itu bahasanya bilang depan per miring ya, depan per miring. Yang namanya depan mana? Oh, yang namanya depan apa? Depannya angle. Kalau X-nya di sini, angle-nya di sini, yang namanya depan itu adalah AC. Paham ya? Itu AC. Yang namanya miring, hipotenusa itu B. Betul ya? Jadi Kipin bisa ngomong, oh mau nyari sin depan per miring. Depannya AC, miringnya BC. Selesai. Ya, itu konsep. Terus yang kedua, kalau Kipin bilang cos X, yang namanya cos X itu adalah samping per miring. Ini dulu Anda pola pikirnya dikencengi dulu. Samping per miring. Nah, yang dikatakan samping ya, yang dikatakan samping, sampingnya X mana? Ini loh, AB ya, AB. Betul ya, AB. Miringnya mana? Miringnya B. Nah, terus Anda bilang, terus kalau misalnya Kipin kasih tangan X, yang namanya tangan itu adalah depan per samping. Jadi Kipin tulis depan per samping ya, depan per samping. Kita baru belajar mengenai dasar ya, dari dasar nanti lama-lama tambah meningkat ya ilmunya. Jadi semoga serian ini lengkap ya. Depan per samping, yang namanya depan itu adalah AC ya, yang namanya samping itu adalah AB ya. Berarti depan per samping, depan per miring, samping per miring, miring hipotenus. Nah, ini basic. Terus Anda tanya, Kipin, apakah selalu yang namanya depan itu namanya vertikal? No, jangan salah nangkep. Kalau misalnya Kipin kasih ini alfa, misal Kipin ini kasih alfa, kalau tadi ini kasih X, boleh beta, mana terserah ya. Nah, Kipin persingkat lagi. Kalau kita perjanjian di dalam angle ya, depannya angle itu dikasih hurufnya namanya. Kalau ini angle-nya A, berarti ini A. Ini B, berarti ini B. Yang ini C, berarti ini C. Ya, Anda bisa lihat di DVD-nya Kipin mengenai aturan trigonometri ya. Ini B, ini B. Ini A, berarti panjang AB ini A. Ya kan? Panjang AC ini C. Boleh. Jadi Kipin tulis di sini, oh AC-nya itu adalah B, BC-nya ini adalah A, AB-nya ini boleh tulis C, BC-nya tadi ini A. Berarti
tangan depan, ya, B per C. Ya, paham ya? Jadi ini cuma simbol saja. Cuma simbol saja. Nah, kalau Kipin kasih gini. Kalau Kipin punya di sini sin alfa. Nah, ya. Sin alfa. Angle-nya alfa. Rumusnya depan per miring. Depannya ini mana? C. Paham ya? Miringnya ini mana? Ya, A. Jadi tidak selalu yang namanya depan itu depannya angle. Yang namanya samping itu sampingnya angle. Tergantung angle-mu di mana. Ya, jadi jangan ngomong, oh kalau depan tuh selalu lurus vertikal. Ya, ada yang bilang begitu sih. Tidak semua murid mengatakan demikian, tapi ada. Tapi ini mau menegaskan supaya nalarnya masuk. Nah, yang namanya cos alfa itu adalah samping per miring. Alfanya di sini. Sampingnya mana? Sampingnya ini, miringnya ini. Nah, terus Anda tanya, loh ini samping. Kenapa kok enggak ini samping, Kipin? Tadi Kipin bilang, angle-nya adalah cos, samping per miring. Sampingnya angle dibagi miring. Nah, ini juga samping. Kenapa kok yang diambil samping ini? Lebih tepatnya, kalau ini adalah miring, hipotenus. Ya, tapi kalau sinus kan nggak ada masalah. Depan pasti depannya angle itu ini. Tapi kalau samping itu kritis. Ini samping, ini juga samping. Ini sampingnya angle, ini juga sampingnya angle. Tapi lebih tepatnya ini sampingnya angle, tapi dia adalah sisi miring atau hipotenusa. Paham ya? Jadi konteksnya seperti itu. Rumusnya cos samping per miring berarti B per A. Paham ya? Kalau namanya tangan alfa, berarti Kipin bisa ngomong, oh tangan depan per samping berarti C per B. Bisa dikatakan kalau tangan itu sin per cos, ya, tapi Kipin nggak mau ngapal itu. Itu nanti di levelnya masih jauh sedikit, ya. Nah, tadi Kipin sudah mengatakan, kalau basic daripada trigonometri sin cos tangent. Kipin balik, ya. Kalau basicnya adalah sin cos, kalau ini dijadikan namanya kebalikannya sin, itu adalah cosec x. Nah, ya. Ini adalah namanya secant x. Oke, ini namanya cotangent x. Jadi Anda kalau belajar trigonometri jangan gerasak-gerasak ya, jangan disusun. Belajar basicnya dulu. Basicnya ini dikuati dulu. Setelah itu kita bermain di sini. Nanti kita main soal. Ya, yang namanya cosec x itu kebalikannya daripada sin x. Tapi Kipin tidak mau jawab tuh sebenarnya gini. Cosec x itu berapa? Enggak. Kipin dinalar di ramnya Kipin, cosec itu kebalikannya sin. Kok bisa tahu? C kebalikannya S. Ya, jadi kalau Kipin tulis, oh kalau aku mau nyari cosec samping per miring atau miring per samping, aku enggak. Aku bikin dulu. Oh, aku tahu sin itu adalah depan per miring. B per A. Berarti kalau cosec bukan B per A dibalik A per B. Ini tak balik A per B. Jadi cara menjawab soal Anda supaya bisa perfect. Jangan mentang-mentang Anda lihat, oh secant miring per miring. Oh no. Kalau nanti pada waktu ujian Anda pasti gangguan-gangguan itu pasti terjadi. Ya, kalau Kipin nulis begini, cos samping per miring C per A. Oh, secant itu kebalikannya cos. Oh, kalau cosnya C per A, berarti di sini Kipin tulis menjadi adalah A per C. Konteks, ini konteks. Kalau tangan X, kalau kita ngomong B per C, oh berarti kok tangan dibalik, berarti jadi C per B. Ya, Anda jangan ngapali formula ini. Kipin nggak mau. Ini sebenarnya kalau guru memang suruh ngapal begini ya, tapi Kipin ngapa bilang ya? Karena Kipin pernah jadi murid, jadi strategi itu perlu Anda pahami. Sin alfa begini, berarti kalau aku mau nyari kosekan alfa, ya, kalau sin C per A berarti kosekannya A per C. Jangan dihafal loh ya, A per C-nya jangan dihafal. Belum tentu ini ABC, mungkin bisa PQR, ya, mungkin bisa XYZ, jangan dihafal. Yang penting Anda hafali adalah depan miring, samping miring, depan samping. Itu kuncinya, ya. Lanjut, kalau Kipin kasih di sini secant alfa, ya,
secant alpha Kipin kasih sec ya, SEC ya. Secant alpha, kalau cos alfanya B per A, berarti secant alfanya adalah A per B. Paham? Paham ya? Lanjut Kipin tulis, kalau tangan alfanya C per B, berarti kotangan alfanya adalah B per C. Dibalik, Kipin kasih soal dengan formula, Anda pasti mengerti. Tujuannya apa sih kita belajar di sini? Jadi sesuai dengan booknya Kipin ya. Oke, Kipin lanjut ya. Kipin lanjut. Nah ini nanti Kipin recordnya pasti Kipin bagikan. Oke, nomor 1 ya. Sesuai dengan notebooknya Kipin yang Kipin ciptakan sendiri ya. Di sini Kipin kasih ya. Andai kata di sini ada Kipin kasih 5, ini 13, ini alfa, ini beta ya. Kalau Kipin les ya, kalau ya ini bisa live mendadak karena ya ada les yang tertunda ya, jadi Kipin bisa naik di live ya. Kipin kasih gini, Kipin kasih basicnya ini ya sesuai dengan booknya Kipin. Aku punya B, angle-nya B, beta, ini alfa. Dia tanya, berapa sih sin betanya? Nah ya, berapa sih cos betanya? Berapa sih tangan beta? Ya ini sepaket supaya Anda bisa mengerti. Terus ditanya, berapa cosec B? Berapa secant B? Berapa kotangan B? Ya kalau Anda mau belajar sekalian, silakan Anda jawab, dicek crosskan di sini ya. Jadi di room ini Anda bisa belajar sekalian ya. Oke, lanjut. Nah, Kipin tulis yang namanya sin beta, yang namanya sin tadi depan per miring. Oh, angle-nya ini. Depannya mana? Ini ya kan? Depannya 5, miringnya 13. Berarti Kipin tulis 5/13. Ya, Kipin enggak usah tulis rumus depan per ini, susah. You tinggal mengertikan kalau sin itu depan per miring. Ya. Nah, angle di dalam segitiga ini ada length yang belum diketahui. Anda lihat, kalau ini 5, ini 13, Anda pakai Pitagoras, nanti ini kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat, berarti ini nanti dapat bernilai 12. Paham ya? Kipin kasih lingkar. 12 dari mana? Ya ini kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 169 kurangi 25 berarti 144. B square berarti ketemunya 12. Paham ya? Yang namanya cos samping per miring, sampingnya beta 12/13. Kipin tulis 12/13. Loh Kipin kenapa kok nggak 13/12? 13 ini lebih tepatnya miring, lebih tepatnya hipotenusa. Paham ya? Lanjut. Namanya tangan beta depan per samping, depan per samping berarti 5/12 ya. Maksudnya Kipin gini, kalau Anda hitung ininya salah, pasti ini salah semua. Paham ya? Lanjut Kipin tulis di sini. Cosec B, namanya cosec itu kebalikannya sin. You udah usah ngapalin. Kalau sinmu 5/13 berarti cosecnya dibalik 13/5. Logiknya gitu. Secant B kebalikan cos. Kalau cosnya 12/13 berarti ini 13/12. Paham ya? Kalau kotangan B, tangan B-nya 5/12 berarti kotangan B-nya adalah 12/5. Paham ya? Lanjut Kipin kasih. Nah, supaya satu serian ini nangkep semua. Ya, sin beta sekarang gantian dong. Kipin kasih. Berapakah sin alfa? Berapakah cos alfa? Berapakah tangan alfa? Berapakah kosekan alfa? Berapakah sekan alfa? Cukuplah ya, cukuplah. Yang ini kebalikan aja cukup ya supaya bisa logiknya masuk supaya cepat waktunya ya. Sin alfa, namanya sin. Kipin ulang lagi. Sin itu adalah depan per miring, depan per hipotenusa. Depannya 12, oke? Hipotenusanya adalah 13. Betul? Ya, depan. Nah, yang namanya cos alfa samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Berarti 5/13. Yang namanya tangent depan per samping berarti 12/5. Paham ya? Ya, jadi logik ini ya. Terus kita main lagi.
Yang namanya kosekan alfa samping per miring berarti 5. Oh no, kebalik. Kosek kebalikannya sin. Nah, kayak tadi ini kan nyelimur ya kan. Kosek kebalikannya sin. Sinnya 12/13 berarti kosekannya 13/12. Ini yang Ipin mau tetapkan supaya nanti pada waktu kamu tes ya nalar kamu konsisten gitu ya cara jawabnya. Sekan itu kebalikannya kos. Kosnya 5/13 berarti ini 13/5. Paham ya? Ipin kurang tertantang soalnya seperti ini. Tipe yang kedua, kalau misalnya kamu diketahui, dia bilang ya soal yang kedua, kalau diketahui katakanlah sin alfa sama dengan 4/5 ya, dikasih tahu di sini angle-nya alfa itu adalah lancip. Terus Anda tanya, Ipin kenapa kok enggak tumpul nanti? Kalau kita belajar itu bertahap. Nanti lama-lama kamu nanti pasti ngerti ketumpul ya. Kita belajar bertahap supaya Anda ngerti. Sudut alfa sama dengan lancip. Ditanya ya, ada kalimat ditanya, berapakah cos alfa? Ya, berapakah tangan alfa? Oh sekalian, berapakah secant alfa? Ya, untuk menjawab soal-soal seperti ini, Ipin tadi bilang basic daripada trigonometri itu adalah segitiga siku-siku. Ipin kalau nggak segitiga siku-siku gimana? Itu nanti namanya aturan trigonometri ya. Nah, di sini basicnya adalah trigonometri pertama. Ipin bikin dulu segitiga siku-siku ya. Ipin bikin dulu segitiga siku-siku. Ipin tentukan dulu alfanya mau di mana. Kamu mau di mana? Ini terserah. Alfa itu simbol saja ya, bisa alfa, bisa beta, bisa gamma, tergantung dari soalnya. Kamu gak usah panik. Alfanya mau taruh di mana? Ya nggak mungkin taruh di sini. Ini kan pasti 90 derajat rectangle, oke? Alfanya mau taruh di mana? Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Ipin taruh di sini, oke? Terus Ipin tulis, oh diketahui sin alfa 4/5. Sin itu rumusnya depan per miring. Oh berarti depannya angle ini pasti 4, miringnya pasti 5. Nah ini dulu. Kalau ini kamu sudah tepat. Oh 4/5 depan per miring. Berarti ini bernilai 3. Ipin kasih lingkar. Artinya Ipin kasih lingkar 3 ini didapat dari perhitungan. Pakai Pitagoras, ini kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nanti ketemu 3. Nah setelah itu Anda pasti bisa jawab cos alfanya berapa? Samping per miring. Ipin langsung tulis sini ya, 3/5. Tangan berapa? Depan per samping. Berarti 4/3. Loh Ipin kok bukan ini per ini? Loh angle-nya kan angle ini. Berarti depan per samping. Paham ya? Ipin sudah ulang terus. Berharap RAM kamu masuk ya. Secant itu kebalikan daripada cos. Ya, kalau cosnya 3/5 berarti 5/3. Ipin nggak mau ngomong. Gak mau ngomong secant itu miring per samping atau miring per mana, nggak mau. Basic di RAM Ipin sin cos tangent ya, sin cos tangent. Kebalikan sin itu adalah cosec. Jadi Anda harus terapkan ilmu itu ya. Ini yang pertama. Yang ketiga Ipin kasih soal yang ketiga Ipin kasih ya. Ipin geser ya supaya dalam satu paket. Ipin kasih soal nomor 3 ya. Kalau Ipin diketahui tangan beta, gantian dong, diketahui tangan beta. Nah, kasih simbol beta. Tangan betanya diketahui 7/24 ya, 7/24, di mana angle betanya itu masih lancip. Ipin tolong dong dikasih tumpul, belum waktunya ya, belum waktunya. Yuk belajar harus dari dasar sampai ke atas baru Anda mengerti ya. Ipin kasih sudut B-nya adalah lancip. Di sini ditanya berapakah sin beta, berapakah cos beta, sekalian ya berapakah kosekan beta. Nah, untuk menjawab soal ini Ipin tadi sudah bilang basicnya adalah rectangle, triangle. Ya, Ipin tulis di sini kamu bikin dulu segitiga siku-siku ya. Betanya tentukan di mana Ipin? Di sini tak? Di sini juga boleh loh. Anda bilang loh beta kok di sini? Tadi bukannya alfa yang di sini? Ipin sudah bilang ada
Ada loh murid yang mengatakan demikian. Loh kalau ini alfa berarti di sini beta, jangan. Tidak mesti. Aku mau alfanya di sini boleh, ya. Jadi bukan artinya ini miliknya alfa, belum tentu, ya. Jangan anggap itu cuma simbol. Betanya Kipin taruh di sini. Soalnya cuma satu beta kok. Ngapain susah-susah beta di sini? Jadi konsepnya sama, ya. You mau taruh di sini juga boleh, itu hak kamu, ya. Lanjut Kipin. Tangan beta 7/24. Tangan tadi dia bilang depan per samping. Tangan depan per samping. Depannya mana? Depannya angle itu ini. Berarti ini 7 per samping. Sampingnya angle ini, Pak. Di sini 24. Loh Kipin, kok kenapa bukan di sini 24? Nah, Kipin kan tadi sudah mengatakan yang tepatnya ini adalah hipotenusa atau miring, sisi miring. Ya, kalau you tahu ini 7, ini 24 di Pitagoras 49, 576, berarti di sini nanti dapat 25. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah tahu lengkap 7, 24, 25, sin beta rumusnya depan per miring, berarti 7/25. Cos beta samping per miring, berarti Kipin tulis adalah 24/25. Paham ya? Kosekan B, kosek itu kebalikannya sin. Sinnya 7/25, berarti koseknya adalah 25/7. Paham ya? Jadi Kipin tidak di room ini tidak membahas soal. Jadi sama aja Kipin menjelaskan dari awal sampai akhir, nanti baru soal-soal, ya. Jadi supaya mungkin pada waktu di sekolah Anda mungkin kesulitan bisa bermain di room di sini. Oke? Lanjut ya. Ini Kipin kasih teknik yang ketiga. Nah, sekarang kita belajar mengenai apa yang dikatakan macam-macam segitiga. Itu tujuannya untuk menciptakan berapakah nilai sin yang istimewa. Ini yang kita perlu pelajari, ya. Kipin tidak tahu apakah Anda di school itu diajar bertahap seperti ini, nggak tahu ya. Kalau Kipin membutuhkan ilmu-ilmu ini jadi bertahap, ya. Kipin bilang segitiga itu, segitiga istimewa menurut Kipin, ya. Segitiga istimewa itu ada 3 macam, ya. Segitiga istimewa itu ada 3 macam. Kipin terapkan loh ya, di segitiga istimewa menurut Kipin itu ada 3 macam. Apa Kipin? Kipin tulis. Yang pertama, kalau misalnya aku punya segitiga di sini 30 derajat, 60 derajat, ya. Ini segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua Kipin kasih di sini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Di sini adalah 45, di sini adalah 45, ya. Mungkin Anda di sekolah langsung tahu sin 30 sekian, oh ini gini sudah. Nah, basic, jadi Anda harus belajar basic daripada segitiga istimewa ada 3, 30 60, 45 45. Yang satu lagi yang sering dipakai di UMPTN itu adalah Kipin tulis di sini. Di sini adalah 37, ya. Di sini 53 derajat. Bes, ya. Cara ngapalnya itu mudah kok, mudah sekali. 30 ini lebih panjang, lebih leng, ya. Lebih memanjang, baru sudutnya lebih lancip, ya. Ngerti ya? Jadi caranya gini. Nah, terus speknya berapa Kipin? Kipin kasih. Depannya 30 derajat, itu namanya 1. Ya, betul nggak? Depannya 60 itu namanya akar 3. Kalau di dalam ilmu perbandingan ini kasih 1x, ini akar 3x, di sini adalah 2x, ya. Nah, tapi kalau Anda bingung kata x, Anda ngapalnya depan 30 itu 1, depan 60 akar 3, depan sisi miring itu 2, ya. Nah, dari sini, dari basic ini, kalau Anda sudah ini basic. Ini basic kelas 8, ya. Ini basic kelas 8. Kalau ilmu Anda di basic kelas 8, pada waktu kelas 8 Anda diajari segitiga istimewa ini Anda sudah mencerna, harusnya ilmu Anda sudah cukup, ya. Depannya 31, depan 60 akar 3, sisi miring itu 2. Baru dari sini kamu bisa menciptakan sin 30 itu berapa. Nah, ya kan? Sin tanpa menggunakan kalkulator,
Tapi kalau kamu bilang, Kipin kalau sin 40 berapa? Nggak bisa, mesti pakai kalkulator. Pakai kalkulator atau pakai tabel. Bisa keluar kepala? Nggak mungkin. Ya, kalau gurumu bisa hafal sin 40, tolong diajari gitu. Ya, nggak bisa. Mesti pakai kalkulator. Sin 40 berapa? Ya, sin 42 berapa? Nggak bisa. Ya, yang kita belajar itu yang istimewa-istimewa aja. Ya, jadi makanya istimewa itu ada 3, 1, 2, 3. Kita lurus. Sin 30. Sin itu tadi rumusnya depan per miring. 30 depannya 1, miringnya 2. Oh, berarti sin 30 adalah setengah. Oke? Yang kedua, kalau cos 30 kita belajar ya, cos 30. Cos itu rumusnya samping per miring. Sampingnya akar 3, miringnya 2. Berarti akar 3 per 2. Oke? Nah, kalau kita belajar tangan 30. Tangan 30. Tadi kita bilang tangan itu rumusnya depan per samping. Depannya 31, sampingnya akar 3. Berarti 1 per akar 3. Kalau ini dikalikan square root, dikali sekawan, nanti ketemunya 1 per 3 akar. Paham ya? Paham ya? Ini basic. Makanya mungkin Anda di sekolah pokoknya Anda harus hafal ya, sin 30 setengah, cos 30 ini. Kalau Anda tidak hafal, di RAM Anda hafal segitiga ini aja cukup. Ya, oke, lanjut ya. 30 sudah kita jawab. Sekarang kita bikin bagaimana kalau sin 60 ya. Nah, nggak usah susah-susah, di panel Anda sudah ada segitiga. Oh, sin depan per miring, berarti akar 3 per 2. Kalau cos 60 Kipin, cos samping per miring 1 per 2. 1 per 2. Kipin kalau tangan gimana? Tangan 60, tangan depan per samping. Berarti akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Basic. Kipin bilang basic. Nanti kita berkembang. Setelah ini nanti kita berkembang. Kita belajar mengenai tumpul ya. Nanti kita berkembang. Anda sabar aja kalau di room ini, sabar. Kita bermainnya step by step ya. Yang kedua, segitiga istimewa yang kedua, 45 ini sama kaki, panjangnya mesti sama. Anda tahu kan, kalau you punya square, x di sini x akar 2. Kalau ini 1, pasti ini akar 2. Betul ya? Ya, betul ya. Jadi dihafal ini 1. Kipin boleh enggak ini 2? Boleh. Ini 2 akar 2. Boleh. Ya, tapi lebih enak ini 1, ini akar 2. Paham ya? Nah, makanya dari sini Kipin tulis sin 45 mana? Sin itu rumusnya pakai angle ini lah, sama-sama kok ya. Sin depan per miring berarti 1 per akar 2. Berarti kalau dikali sekawan di sini akar 2 per 2. Ya, hafalan. Makanya Anda mungkin disuruh sin 30 itu setengah. Hafal no ya? Cos 30 tidak perlu. Nanti kalau misalnya mencongak, Bu, permisi, boleh ya saya tulis segitiga di kertas saya. Saya nggak ngerti. Saya cuma pola tulis di segitiga aja. Oh, boleh, silakan. Ya, masalah nanti gurunya tanya, kalau nggak boleh ya itu agak curang sebenarnya. Kalau kayak Kipin secara pribadi, kita nggak ngerti, cuma kita plotkan pikiran kita, konsepnya kita. Ya, karena kita harus berpikir secara konsep. Ya, jadi kertas ulangan kosong kita gambar dulu segitiga ini untuk membantu RAM kita. Ya, daripada kamu ngapal sin 30 setengah cos ini jadi main konsep. Oke, lanjut. Cos 45, lanjut ya. Cos 45 rumusnya samping per miring 1 per akar 2. 1 per akar 2. Makanya ini dikali sekawan, jawabannya akar 2 per 2. Nilai sin sama nilai cos untuk 45 derajat itu sama. Bagaimana tangan 45? Nah, kita bikin yang namanya tangan 45 depan per samping, ya 1 per 1 bernilai 1. Ya, Kipin tidak bahas mengenai sekan, kosekan. Anda sudah tahu tadi di depan ya. Jadi tinggal main itu kebalikan daripada basic. Lanjut. Segitiga yang ketiga istimewa kita bermain di sini ya. Kalau aku punya 37 dengan 53, di sini 4, di sini 3, ini 5. Nah, Anda tanya, Kipin tahu dari mana 345? Logik. 4 itu panjang. Kalau semakin panjang, dia angle-nya semakin kecil. Logik ya. Berarti tapi ini segitiga istimewa 345 yang berurusan dengan Pitagoras. Anda harus wajib banget
Ya kalau di kelas 8 Kipin ngajari seperti ini. Ya, lanjut. Kalau mau ditanya sin 37 gimana Kipin? Gampang dong. Kan kamu sudah belajar basic sin depan per miring. Depannya 37 adalah 3, miringnya 5. Adalah 3, miringnya 5, 3/5. Berarti cos 37 berapa? Samping per miring 4/5, 4/5. Betul ya? Kalau tangan 37, rumusnya adalah depan per samping 3/4. Tuh ini toh depannya 3, sampingnya ini 4. Ya bukan 5. Lanjut Kipin tulis. Bagaimana kalau ini sin 53? Sama. Kalau sin 53, lihat 53 depan ya, depan 4/5 berarti 4/5. Kalau ditanya cos 53, rumusnya adalah samping per miring 3/5. Berarti Kipin tulis di sini 3/5. Paham ya? Kalau Kipin tanya tangan 53, oh tangan 53 depan per samping 4/3. Ini konsep ya. Nah, konsep seperti inilah yang perlu Anda pelajari. Setelah Anda belajar konsep seperti ini, Kipin pakai sekarang ilmunya di sini ya. Kipin geser, baru kita belajar namanya menentukan kuadran. Di sini kata menentukan kuadran ya. Sebentar lagi kita bermain apa yang dinamakan sudut lancip, sudut tumpul ya. Jadi kita belajarnya bertahap, jangan langsung push gitu ya. Nah, kita belajar kuadran. Tujuannya apa kita belajar kuadran? Nanti Anda yang ngasih respon sendiri, kasih respon ya. Kuadran di dalam Kartesius ya, di dalam Kartesius koordinat X, koordinat Y di sini Kipin ya. Di dalam Kartesius koordinat X dan koordinat Y, Kipin bilang begini. Di sini ada Kipin kasih, katakanlah ini adalah titik A. Ini kalau Kipin tarik, ini titiknya adalah X, Y. Paham ya? X, Y. Ini loh, X, Y. Betul ya? Ininya X, ininya Y, X, Y. Ini di sini Kipin kasih namanya kuadran 1. Kipin tulis ya, KW1. Namanya kuadran 1. Ya? Jelas dulu ya, jelas Kipin kasih jelas. Kuadran 2 itu di sini, kuadran 2 ya, Kipin kasih kuadran 2 di sini. Yang namanya kuadran 3 itu positif di sini, kuadran 3. Oke. Nah, kuadran 3 itu di sini. Kuadran 4 Kipin kasih di posisi sini. Loh Kipin, emang ini wajib Pak? Oh wajib. Jangan kamu bilang diabaikan, ini kuadran 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini aturan ya, aturan main ya. Kita bikin, lihat kan. Aku kalau punya titik A, X, Y, ini perhatikan. Kalau aku punya titik A, X, Y, kalau dibuat segitiga, plot begini, ya. Ya, terus Kipin tulis di sini, ya Kipin tulis di sini. Angle-nya ini, kan tadi sudah dibilang nih, basicnya harus dalam segitiga siku-siku. Makanya Kipin bentuk segitiga sikusnya begini. Nah, terus ada tanya mungkin, kenapa Kipin kok harus begini, kok enggak gini? Tuh, basicnya trigonometri itu selalu terhadap sumbu X. Dijelasin enggak sama guru kalian? Ya. Nah, jadi basic daripada trigonometri itu dari sumbu X. Mau sumbu X positif, sumbu X negatif itu terserah. Pokoknya sepenting dari sumbu X. Yes, itu konsepnya dulu. Untuk menentukan formula, kita mau ngajak Anda bermain-main mencari formula. Kita tulis KW1. Kipin tulis KW1. Ya, Kipin tulis KW1. Kalau Kipin tulis di sini adalah angle-nya ini, berarti Kipin tulis sin sudut daripada X ini Kipin kasih O, X O A. Ya, kenapa kok X O A? Ini loh, X O A, berarti angle-nya ini X O A. Anda perhatikan, di sini adalah tingginya Y, ini tingginya X. Ini adalah panjangnya Y, ini adalah horizontalnya X. Kalau ini X, ini Y, Kipin kasih ini simbol R. Boleh ya? Boleh ya Kipin kasih simbol R. Ya, nggak usah pakai akar X kuadrat plus Y kuadrat capek enggak ya. Pokoknya ini X, ini Y, ini R. Apa hubungan X, Y, R? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Paham ya? Lanjut next. Sin
XOA. Rumusnya tadi kan dibilang depan per miring, berarti depannya adalah Y, miringnya adalah R. Kipin kasih pakai per begini ya, supaya lebih rapi karena ini panjang penjelasannya ya. Lanjut, kalau Kipin tulis cos XOA ya, rumus cos XOA samping per miring berarti X per R. Paham ya? Lanjut, bagaimana kalau tangan XOA? Kalau XOA, tangan XOA depan per samping, depannya Y, sampingnya X, berarti Y per X. Paham ya? Lanjut, Kipin tulis. Bagaimana kalau kuadran 2? Kipin tulis kuadran 2. Kipin tulis di sini kuadran 2. Lanjut ya. Kalau kuadran 2, Kipin kasih di sini ada titik B. Ya, Kipin kasih titik B ya. Kalau Kipin menjelaskan waktu di les, Kipin kalau les murid Kipin anggap belum mengerti di sekolah. Jadi Kipin selalu menjelaskan lagi dari awal sampai akhir. Ya, masalah muridnya bosan atau tidak urusan belakang. Yang penting Kipin rubah konsep pemikirannya aja dulu ya, supaya pada waktu Kipin mengajar dengan versinya Kipin sendiri, anak itu bisa langsung push gitu ya. Oke, titik B. Anda perhatikan titik B ini Kipin bikin segitiga. Anda lihat titik B ini pasti ini min X, betul ya? Sebelah kiri X-nya sumbu X-nya kan negatif, berarti ini Kipin tulis min X, Y. Berarti ini Y, ini min X, ini R. Paham ya? Lanjut, Kipin tulis ya. Kuadran 2, kalau Kipin tulis sin XOB ya. Oh, sin XOB mana Kipin X-nya? Loh, ini X. Di sini kan sumbu X juga boleh kan? Jadi namanya angle-nya ini XOB. Angle-nya ini ya, XOB. Nah, Kipin kasih ya, XOB berarti depan per miring Y per R. Nah, oke. Nanti Anda perhatikan nanti. Kemudian kalau ditanya cos XOB, yang namanya cos XOB, cos samping per miring berarti min X per R, min X per R. Oh, negatif. Nanti Kipin kasih supaya kamu ngerti maksudnya ya. Wah, dan lanjut, sin cos karena tangent. Yang namanya tangent, Kipin tulis tangent daripada sudut XOB ya. Tangent XOB rumusnya depan per samping Y per min X, Y per min X. Oke, Kipin enggak tulis dulu ya. Minnya taruh di atas aja, tidak, ngikuti posisi letak saja supaya Anda belajarnya mengerti konsepnya ya. Kipin lanjut di sini kuadran yang ketiga ya. Kipin tidak hapus di sini karena ini untuk menentukan posisi formula supaya Anda paham dapat dari mana formula itu ya. Kipin kasih kuadran ketiga, Kipin kasih titik C di sini. Ya, Kipin kasih titik C. Anda perhatikan, kalau titik T di sini, pasti di sini min X, Y-nya juga min, X-nya juga min, Y-nya juga min karena di bawah. Kipin kasih tarik garis ya. Di sini Kipin bikin segitiga. Nah, ini adalah min Y. Paham ya? Kipin lanjut. Oh, angle-nya ini Kipin kasih. Oke ya. Kipin tulis sini. Sin X O C. XOC, angle-nya ini segitiga ini depannya mana? Oh, depannya Y, min Y. Berarti Kipin tulis min Y per R. Kalau cos XOC ya, kau samping cos samping per miring ini R ya, berarti min X per R. Kipin tulis min X per R ya. Lanjut Kipin, kalau aku ditanya tangan daripada XOC, tangan XOC, tangan depan per samping berarti min Y per min X. Kipin tulis min Y per min X. Ya, nanti Anda lihat sendiri. Lanjut ya. Kuadran yang keempat di sini, Kipin kasih titik D di sini ya. Kipin kasih titik D di sini. Titik D ini adalah X, min Y.
X-nya positif, ya, Y-nya negatif. Berarti Kipin tarik garis sini. Nah, yang Kipin tarik bikin segitiga. Di sini Kipin kasih angle-nya. Nah, ya, oke. Di sini ya, ini adalah min Y, ini adalah min Y, ini adalah X. Konsepnya sama ya, mungkin X-nya di sini sama aja. Pokoknya logiknya sama, gitu ya. Kipin tulis di sini kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat. Oke, kelihatan ya pasti ya. Kipin tulis sin XOD. XOD depan per miring ya, min Y per R. Min Y per R. Kalau cos XOD, cos sampai per miring berarti X per R. X per R. Kalau tangan satu lagi ya, Kipin sudah tidak sabar. Tangan X ini depan per samping berarti min Y per X. Tujuan Kipin ngajari ini ada maksudnya. Maksudnya apa Kipin? Anda tahu enggak? Tujuan kita belajar itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Anda diajari gak kalau di sekolah setelah tahu ini Anda belajar ini terus tujuannya apa? Kita harus tahu ya tujuan kita belajar ini. Maka ada kalimat namanya kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Nah, ini yang penting ya. Kesimpulannya apa? Nah, ini yang penting. Kita belajar ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini. Kuadran 1 semuanya positif ya. Jadi Kipin tulis ya. Kuadran kesimpulannya kuadran 1 ya. Semuanya positif. Kipin bikin ini. Oke, Kipin kasih ya. Kesimpulannya Kipin kasih ya. Kesimpulannya Kipin kasih di sini ya. KW1, KW2 ya. KW3, oke. KW4, oke. Tujuannya di sini ya supaya nalar Anda nanti pada waktu Anda lulus sekolah Anda juga bisa ngajar versinya di sini ya. Artinya apa? Aku ngajar ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan KW, untuk menentukan formula. KW1 Anda perhatikan, Y per F ini semuanya positif, positif, positif. Berarti aku bisa ngomong KW1 ini adalah semua positif. Udah ya, semua positif. Nah, sekarang Anda lihat. Kalau KW2 emangnya gimana Kipin? Ya kan? Kalau KW2 ini plus, sini plus, tangan cosnya min, Y-nya min. Kok bisa tahu Y-nya min? Ya, plus bagi min ya min, min bagi plus ya min. Berarti yang plus. Kalau kuadran 2 yang positif itu hanya sinus. Sinus saja yang positif. Ya. Setelah itu Anda lihat KW3 itu apa? Nah, kita punya kesimpulan. KW3 sinnya negatif, cosnya negatif, tangannya min bagi min. Ini plus dong, Y per X. Betul kan? Plus dong. Berarti Kipin bisa mengatakan kuadran 3 itu yang positif itu adalah tangan. Oke? Supaya Anda ngerti. KW4 Kipin kasih Anda sudah tahu semua positif. Sin, tan, pasti di sini yang positif itu adalah cos. Ya, logiknya Anda perhatikan di sini. KW4 yang positif cuma cos. Nah, sekarang Anda bilang, setelah aku tahu ini Kipin, setelah aku tahu ini, emang bisa apa? Nah, itu yang perlu Anda tanya. Emang kalau aku setelah tahu itu, emang aku bisa tahu apa Kipin? Nah, bisa tahu nilai ya. Bisa tahu nilai di atas. Misalnya Anda tadi basicnya sin 30 itu setengah, berarti Anda sudah bisa menghitung sin 150 itu berapa. Ya nah? Kalau Anda tadi sudah tahu sin 6 cos 60, berarti Anda bisa menghitung cos 240 berapa. Tetapi sebelum Anda belajar cos 240, sebelum Anda belajar sin 225 atau sin 300, Anda perlu satu formula lagi. Ya, Kipin kasih formulanya ya supaya belajarnya itu lengkap ya. Kipin kasih sesuai dengan aturannya Kipin kasih di sini
Ya, Ipin kasih agak panjang sedikit di sini. Oke. Basic ini ya, basic ini perlu Anda pelajari supaya tahu urut-urutan belajar trigonometri. Orang-orang bilang trigonometri itu susah, sebenarnya tidak susah. Yang tinggal penyampaiannya saja, apakah bisa diterima atau tidak. Ipin kasih. Ya, ini tetap X, ini tetap Y, Ipin tulis. Ini KW1, di sini KW2, di sini KW3, di sini KW4. Oke, paham ya? Di sini Ipin kasih ini 0 derajat. Oke, di sini Ipin kasih 90 derajat di sini adalah 180 derajat, di sini adalah 270 derajat, di sini adalah 360 derajat. Oke, paham ya? Ipin tulis. Kuadran 1, Anda tahu kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat. Ini adalah angle acute, lancip. Ini lancip. Yang namanya tumpul itu di atas 90. Yang lebih dari 180 itu refleks. Ya, kalau gini kaono hitungannya cuma ada lancip, tumpul sama refleks. Refleks itu nggak ada hitungannya. Ya, itu beda konsep, beda pengertian. Ya, yang Anda pelajari lancip sama tumpul. Anda perhatikan di sini. Ya. Yang namanya lancip itu selalu angle-nya antara 0 sampai 90. 80 derajat, 70 derajat, 40 derajat. Bukan itu yang Ipin mau ngajari. Formulanya dulu. Ipin tulis. Ipin tulis di sini adalah sin 90 min alfa. Ya, Ipin kasih. Perhatikan konsentrasi. Yang namanya sin 90 min alfa, logik ya. 90 di sini. Kalau namanya apa? 90 dikurangi alfa. Oh, berarti di sini. Logik ya? 90 kurangi alfa, berarti sebelumnya. Udah ya, ini kita punya rumus. Loh, memang benar toh Ipin 90 min alfa. Benar. Di kuadran 1 ini kan adalah sebelum 90. Logik ya, sebelum 90. Makanya 90 min alfa, bukan 90 plus. Ya, 9 kurang dari 90. Makanya 90 min alfa. Yang jadi permasalahan. Sin 90 min alfa itu dirumuskan menjadi cos alfa. Ya, ini terus Anda tanya, Ipin tahu dari mana sin 90 min alfa jadi cos alfa? Dari sononya. Terus Anda tolong buktikan toh Ipin. Nanti kalau Anda sudah siap, Ipin jelasin dari mana formula ini bisa menjadi ini. Ya, tapi untuk basic Anda di high school cukup Anda mengerti aja 90 min alfa min. Ya, kalau mau belajar ini kok bisa ketemu ini, ya itu nanti belajar di matematika khusus kejuruan. Oke? Ya, untuk sementara Anda sebagai siswa Anda cuma menerima 90 min alfa itu cos alfa. Basicnya Ipin bilang gitu. Kalau 90 min 90 plus sin itu berubah menjadi cos. Kok bisa? Nanti Ipin kasih. Kalau aku punya cos 90 min alfa, ya, kalau sin dia jadi cos menjadi sin. Kalau kita menulis tangan 90 min alfa, kalau tangan 90 min alfa menjadi kotangan alfa. Anda tanya, maksudnya apa Ipin? Nah, ini Ipin tulis di sini. Nah, Ipin tidak asal nulis, Ipin kasih formula supaya Anda paham. Ipin tulis di sini. KW1, Ipin tulis di sini. KW1. Ya, Ipin tulis KW1. Sebentar ya. Dari di sini keterangannya Ipin tulis KW1. Anda perhatikan di sini KW1. Ipin tulis di sini. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah. Sebentar Ipin minta izin minum dulu ya, sebentar. Dan terima kasih. Maaf ya. Ipin lanjut ya. Anda tahu kalau yang namanya sin 30 itu kan setengah. Anda tahu kan kalau sin 30 setengah? Anda perhatikan. Maksudnya Ipin ini mau menjelaskan formula ini. Ipin mau menjelaskan formula. Sin 30 secara logik boleh ndak Ipin tulis gini. 30 ini berasal dari 90 kurangi 60. Nah ya. Ipin ulang lagi ya, Ipin ulang lagi. Yang namanya 30 ini kan boleh tak? 90 kurangi 60. 90 kurangi 60 30. Nah, maksudnya gini, sin 90 kurangi 60 itu kode B sin 30. Nilai sin 90 min alfa ini kode B cos 60.
Anda coba cek. Sin 30 tadi kita hitung berapa? Setengah. Cos 60 berapa? Setengah. Terus Anda bilang, buat apa sih Kipin mau dirubah kayak gini? Gak usah lah. Bang, aku apa kok sin 30 setengah? Apal kok, aku nggak perlu ilmu ini. Oke. Kipin terima, Kipin note ya. Kipin kasih. Lanjut Kipin tulis. Kalau aku mau nyari cos, ya. Cos katakanlah berapa ya? Cos 60. Mau nyari cos 60 sama cos 90 dikurangi di sini 90 kurangi berapa? 60 30. Bahasanya bukan 90 kurang 60 ya, tapi dikurangi berapa sama dengan 60 30. Oh, berarti formula ini berdasarkan ilmu ini 90 min alfa berarti cos jadi sin. Cos 90 min 30 berarti cos itu jadi sin 30. Ini basic. Terus Anda tanya, siapa sih Kipin belajar ini? Misal Kipin kasih. Tujuan ilmu ini untuk apa? Misal diketahui, ya diketahui sin 70 itu sama dengan X. Ditanya, ya cos 20. Anda pusing, loh ya apa sin 70 X cos 20 berapa? Nah, ilmu ini loh dipakai. Tak jawab. Cos 20 ini kan sama dengan cos 90 dikurangi 70. Ya kan? Cos 90 kurangi 70 20. Berarti cos 90 min alfa, cos 90 min 70. Ini cos jadi sin 70 sama dengan X. Mau enggak mau ilmu ini harus kamu makan. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya gampang dek kuadran 1. Kalau kamu tahu cos 60, cos 60 itu sama dengan sin 30. Cos 45 sama dengan sin 45. Sin 70 sama dengan cos 20. Cos 40 sama dengan sin 50. Totalnya adalah 90 derajat. Ya, cuma cos jadi sin jadi cos. Paham ya? Untuk sementara untuk basic di kuadran 1 Kipin anggap selesai. Oh, coba Kipin kalau aku satu lagi contoh. Oke, Kipin kasih contoh satu lagi ya. Kipin kasih contoh satu lagi. Ini Kipin hapus tetap ya. Karena mencakup nilai plus minnya. Oke, Kipin kasih lagi. Nah, Kipin kasih contoh lagi kalau aku ditanyai tangan 40 ya. Tangan 40 kotangan 40 misalnya. Kotangan 40 itu sama dengan G. Ya, ditanya ditanya tangan ditanya sin lah, ditanya sin ya, ditanya sin 50. Anda pasti pusing, apa hubungannya kotangan sama sin Kipin? Nah, ini Anda harus paham. Ini Anda harus paham. Kipin tulis. Jawab Kipin tulis. Ya, Kipin tulis dulu. Kotangan 40. Aku bisa loh. Yang namanya kotangan 40 aku nulis gini. Kalau aku punya kotangan 40, itu Kipin boleh tulis kotangan 90 dikurangi 50. Nah, ya kan? Ya Kipin tuliskan 90 kurangi 50 kan 40. Nah, berarti Kipin bisa tulis mengatakan demikian. Kalau tangan 90 min alfa jadi kotangan. Kalau kotangan menjadi tangan, berarti kotangan 90 min 50. Ini sama dengan tangan 50. Iya kan? Oh, kotangan 40-nya Y. Tangannya 50 itu juga Y. Tapi yang ditanya sin 50 Kipin. Sebentar. Untung Kipin lihat layar ya. Oke. Kipin nggak kebiasaan lihat layar, ada verifikasi dari TikTok. Oke, thank you ya. Berarti kotangan 40. Sing ditanya sin Kipin nggak ada hubungannya Pin. Ada perhatikan. Kita bermain di sini. Oh, yang namanya tangan kita pikir ini adalah 50. Tangan itu rumusnya depan per miring. Berarti ini Y, ini 1. Berarti ini adalah di Pitagoras Y kuadrat ditambah 1 kuadrat di akar. Nah, berarti kalau aku mau nyari sin 50, rumusnya depan per miring. Berarti Y dibagi akar square root Y kuadrat ditambah 1. Ini konsep. Kuadran 1 selesai.
Ya, sekarang Kipin kasih yang kuadran kedua supaya kena formulanya ya. Kuadran kedua ini ada tulis sin 90 plus alfa. Betul ya? Tadi kalau Kipin ngomong, kalau 90 min ini kuadran 1. Kalau 90 plus itu adalah kuadran 2. Ya, Kipin tulis dulu. Cos 90 plus alfa. Tangan 90 plus alfa. Kipin tulis dulu ya. Kipin tulis dulu supaya rapi ya. Kipin tulis dulu gini. Sebenarnya Kipin tidak bermain ke arah vertikal. Anda perhatikan maksudnya Kipin itu apa? Nanti Anda perhatikan kesimpulan. Bukan dalam arti ini gak boleh dipelajari, harus dipelajari karena kalau ada soal yang simplify, soal penyederhanaan yang tidak diketahui angle, silakan kamu ya. Nanti Kipin kasih maksud tertentu ya. Tadi kita ngomong kalau kita pakai 90 min, sin itu berubah menjadi cos. Sama ya? Samalah. Cos berubah menjadi sin. Samalah. Tangan berubah jadi kotangan. Sama. Loh, apa bedanya? Nah, tadi kuadran kedua tadi dibilangin yang positif cuma sinus. Berarti di sini min, ini min. Ini positif. Terus Anda tanya, loh, katanya kuadran 2 yang positif itu sinus Kipin. Inilah cos yang dilihat, bukan ininya tapi depannya. Kipin lagi. Kipin katanya tadi bilang kalau kuadran 2 yang positif itu sinus. Tapi ini kok sinus loh, kenapa kok min? Ini kok plus. Yang dilihat bukan hasilnya, yang dilihat dari sumbernya. Soal utama. Oh, soal utamanya sin. Ini jawabannya plus. Tapi sin jadi cos. Ya, tetap. Sudah Kipin, intonasi kencang loh ya, intonasi kencang. Kebanyakan para murid, oh iya ya kuadran 2 itu sin itu positif, ini kasih positif. Jangan, bukan yang dilihat ini, tapi lihat ini. Nah, makanya itu ada rumusan yang lebih oke, itu adalah sin 180 min alfa. Kipin paling suka memakai angle 180 min alfa. Sebentar, Kipin tarik supaya lebih bagus ya. Kipin pakai sin 180 min alfa. Terus di sini adalah cos 180 min alfa. Di sini adalah tangan 180 min alfa. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Kipin tarik. Nah, supaya gini kan rapi. Ya, Kipin tulis rapi. Ini sama dengan 180 derajat. Ya, ini KW3 Kipin tulis di sini. KW3 Kipin tulis di sini. KW3. Kalau aku punya 180 min, kalau ini 90 plus, ya 90 plus 90 min, sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi patangan. Tapi Kipin tidak suka pakai ini. Kipin tulis ini. Kalau 180 min, ya 180 kurang kan berarti kuadran 2. Sin itu tetap jadi sin, cos jadi cos, ya. Tangan tetap jadi tangan. Loh, enak toh? Enak kan? Sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan. Tapi ini min, ini min. Betul kan? Oh, sesuai dengan kenyataan. Kamu mikir, oh kuadran 2 positif loh. Kamu lihatnya di sini, bukan lihat di sini, tapi aman. Ngerti ya? Kalau ini jangan lihat yang di sini, tapi lihat di depan. Nah, ini bahaya di sini. Oke, ini kasih contoh. Maksudnya apa kuadran 2? Kita bermain kuadran 2 ya. Kapan pakai ini? Aku enggak perlu ngapal ini ya Kipin, kapan? Tidak. Kalau ada soal yang mengenai simplify, ilmu ini tetap dipakai ya. Nah, kalau untuk menghitung degree kamu nggak perlu memakai ini. Maksudnya apa? Kipin tulis kuadran 2, Kipin tulis di sini ya, supaya Anda mengerti. Kuadran 2 penjelasannya Kipin selalu ada penjelasannya. Kuadran 2. Kalau Kipin tulis sin 120 itu berapa? Ya kan? Aku kalau nulis sin 120 lebih dari 90. Pakai ini ya Kipin. Sin 90 plus sin 90 plus berapa? Plus 30. Benar. Siapa yang bilang salah? Benar. 90 plus 30. Oh, sin jadi cos. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 125. Tapi Kipin nggak mau pakai ilmu ini.
Kadang sering terbalik kata minnya. Ini pas sin enak aman, tapi kalau kos. Nah, kalau Kipin tulis di sini sin 120, Kipin tulis 120 itu lebih kurang dari 180. Berarti Kipin tulis sin 180 dikurangi 60. Berarti Kipin tulis sin 120 itu sama dengan sin 60. Kipin mau ajak Anda bermain-main. Gak perlulah main ilmu ini. Kipin kasih. Kalau aku tanya sin 135, langsung aja Kipin tulis kurang dari 45 dari 108. Order pil sin 45. Lagi ya. Kalau aku tanya di sini adalah kos, Kipin tolong dong Kipin. Kos berapa ya enaknya? Kos 150. Kalau kos 150 kurang 30 dari 180. Berarti ini order pil kos 30. Apa ini? Dari mana? Ya 180 kurang 150 itu lagi. Jadi gak usah Anda nulis mau ngitung ini, Anda pakai rumus ini suwen. Kos 150 jawabannya kos 30 tapi kasih min. Kenapa? Kuadran 2 yang positif cuma sini. Kipin kasih lagi. Kalau aku ditanya kos 120 Kipin, ya sudah kos 120 kurang 60 dari 180. Berarti dia pada kos 60 tapi kasih min. Anda jangan nulis ininya dulu, Anda tulis ininya dulu baru negatif sama positif. Itu kunci. Ini kunci. Jadi para murid kalau belajar tuh selalu berasa dulu tentu jangan kos 120 kos 60 min ya. Ya karena ini kuadran 2. Logiknya gitu ya. Jadi kuadran 2 selesai. Jadi Kipin tujuannya apa sih? Berarti aku nggak usah belajar ini. Sama. Aku nggak suruh kamu harus memakai metode ini. Ini tapi dipakai untuk simplify. Nanti Kipin kasih ya. Oke, nanti baru nanti kita belajar mengenai tabel besar supaya nalar kamu masuk. Lanjut Kipin tulis ya. Kuadran ketiga. Kalau KW3 di sini ada 270 derajat. Kesimpulan Kipin, kalau 90 min, 90 plus pakai garis ini vertikal, dia sin jadi kos, kos jadi sin, tangan jadi kotangan. Sin jadi kos, kos jadi sin, tangan jadi kotangan. Kalau aku pakai 270 min, Kipin tulis ya, kali 3 di sini bisa sin 270 min alfa. Kipin tulis dulu ya, kos 270 min alfa. Kipin tulis dulu, tangan 270 min alfa. Kipin tulis dulu ya. Sin dia menjadi kos, kos jadi sin, tangan jadi kotangan. Basicnya gini, kalau aku memakai yang vertikal sin 90 min, sin 90 plus, 270 min, 270 plus, sin jadi kos, kos jadi sin, tangan jadi kotangan. Harusnya Anda paham ya. Tapi kuadran 3 ini yang positif adalah tangan, berarti ini min, ini min. Oke, Kipin tidak bahas ini formulanya. Kipin mau memakai, kalau pakai 180 plus sin 180 plus alfa, kos 180 plus alfa, tangan 180 plus alfa. Kipin tulis ya. Kalau aku pakai sin 180 plus alfa cos, sin tetap jadi sin, cakep dong. Kos tetap jadi kos, cakep kan? Tangan jadi tangan, cakep kan? Jadi cakep. Sin ya sin, kos ya kos, A ya A, gitu ya kan? Ya, cuma yang negatif adalah sin sama kos. Paham ya? Ini yang Kipin mau ngasih. Aku suka memakai 180 min, 180 plus, 360 min, 360 plus kalau mencari angle yang lebih atau yang kurang. Oke, lanjut. Kipin kasih kuadran 3 contohnya. Kipin kasih penjelasan kuadran 3 contohnya di sini ya. KW3 Kipin kasih. Ya, KW3. Kalau aku mau nyari berapa? Sin 240 deh. Gampang. Gak usah bertele-tele. Sin 240 Anda tahu 240 itu adalah lebih dari 180. 180 lebih berapa? Lebih 60. Berarti Kipin tulis adalah sin 60. Min atau plus? Ya min. Ya, kuadran 3 kan yang positif cuma tangan. Oh berarti ini berapa? Min setengah kan 3. Terus kalau Anda nulis ini bahasanya
Oh Kipin, aku nggak pakai itu. Sin 240 itu 270 kurang. Nah ini bahaya. Kalau pakai 270 kurang, berarti 270 kurang berapa? Ini 240 kurang berapa? Kurang 30. Tapi 270 kurang, berarti sin jadi cos. Hati-hati. Bahaya. Loh bukan salah, benar. Cos 30 min berapa? Ya min setengah kali. Tapi kan kurang Pak, kurang enak gitu. Ya tingkat keamanannya kurang. Tingkat ketelitian kurang. Kipin nggak mau dah bermain untuk mencari angle. Jangan memakai yang 90 min, 90 plus, 270 min, 270 plus. No. 180 min, 180 plus. Ubahlah konsep pemikiran Anda. Tak kasih lagi. Kalau Kipin nanya di sini adalah cos, katakanlah 225. Aku nanya. Cos 225 berapa? Oh gampang. Aku nggak mau pakai 270 min, nggak mau. 180 plus berapa? Oh plus 45. Berarti cos tetap jadi cos. Enak kan, cantik kan, cos jadi cos. Cos berapa? Cos 45 min atau plus? Lagi Kipin kasih. Kalau aku misalnya di sini tangan 210, ya, aku nggak mau memakai 270 min. Oh 210 itu lebih dari 180. Lebih berapa? Lebih 30. Berarti tangan ini pada tangan 30. Cara belajarnya itu seperti itu. Jadi bukan asal nyebut gitu ya. Jadi cara belajarnya gitu ya. Lanjut ya. Kuadran yang keempat. Nanti Kipin pakai tabel besar. Nanti Anda sama-sama belajar ya. Kipin masuk ke namanya kuadran yang keempat. Tadi sama. Ada 270 min. Sekarang sama di sini ada 270 plus. Ada juga 270 plus. Cos 270 plus. Di sini ada tangan 27 plus. Kipin tulis dulu ya supaya ngerti. Ya sin kalau sin 270 plus pakai formula garis vertikal, sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Yang positif apa? Yang positif cos. Iya, yang cos. Berarti ini plus, ini min, ini min. Loh, Kipin katanya cosnya yang positif. Tapi kok ini min? Bukan lihat di sini, lihat depannya. Oke. Ini nggak aman. Makanya aku mau pakai ini. Sin 360 min alfa. Kalau ini tadi 180 min, 180 plus. Kalau ini 360 min. Berarti Kipin tulis dulu ya. Cos 360 min. Terus di sini tangan 360 min. Kipin tulis di sini adalah sin 360 min. Berarti menjadi sin ya tetap jadi sin supaya cantik. Cos ya tetap jadi cos supaya cantik. Tangan ya tetap jadi tangan supaya cantik. Ini min, cosnya positif. Oke, baru Kipin tulis. Ya kan? Berdasarkan ini kuadran 4 oh plus. Kuadran 1 ini plus semua. Kuadran 2 di sini yang plus sinus, ya kan? Ya kan? Kuadran 3 yang positif itu tangan. Itu konsep. Tujuannya kita belajar ini urut, bukan ngacak, gitu ya. Lanjut kita. Kuadran 4 Kipin kasih contoh. Kuadran 4 Kipin kasih di sini kuadran 4. Ya. KW 4 Kipin kasih di sini. KW 4. Ya, supaya satu papan ini terisi semua. KW 4. Kalau Kipin tulis sini, yuk kalau ditanya sin 300. Cara mikir gimana? Gak usah pakai formula. Capek. Gak usah pakai formula, gak penting. Tinggal kamu mikir, sin 300 itu adalah kurang dari 360. Kurang berapa? Kurang 60. Berarti sin 300 supaya cantik. Sin ya tetap jadi sin. Sin berapa? Sin 60. Nah, ya kan? Min atau plus? Oh, kuadran 4 itu kan yang positif cos. Berarti ini min. Berarti jawabannya min setengah kali 3. Kok bisa tahu Kipin? Anda harus tahu basic yang tadi Kipin ngomong. Segitiga itu. Nanti Kipin ajarin lagi. Ya. Terus Kipin ngasih lagi. Kalau misalnya aku ditanya cos, katakanlah cos berapa ya? Enaknya berapa? Cos 315. Cos 315. Oh, kurang 45 dari 360. Berarti cos supaya cantik. Cos yang tetap jadi cos. Cosnya berapa? Cos 45. Ya kan? Cos 45 plus. Berarti di sini setengah akar 5. Oke, ini yang mau tak terapno ilmu ini. Kalau kalian ngomong trigonometri susah, enggak ya. Kipin kasih
Berikutnya next, Kipin bikin tabelnya di sini ya, Kipin hapus, oke ya, thank you. Ya sorry kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya, oke. Kita lanjut ya supaya sesuai dengan textbooknya Kipin ya, dalam mengajar ya. Supaya buat kerpean kamu jawab nanti bisa ngerti ya. Di sini Kipin kasih 30, di sini adalah 60, ini 1, ini akar 3, di sini adalah 2, oke. Terus di sini Kipin kasih ini adalah 45 ya, ini 45, 45, di sini 1, di sini 1, ini akar 2. Kipin kasih ya, agak panjang loh, ini agak panjang, jujur agak panjang. Kipin mau ngasih semua supaya Anda bisa, mau ditulis juga boleh. Ini panjang sekali. Kipin kasih di sini ada angle-nya. Ya. Di sini ada apa? Kipin tulis 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, Kipin tulis rangkuman ini namanya. Kalau ngajar, kalau Kipin ngajar itu sesuai basic, jadi semua tak ajari ya. 0, 30, 45, 60, 90, terus kemudian 120 ya. Semoga cukup, artinya cukup ya. 120 berarti 135, terus 150, terus 180 ya. Cukup ya. Betul ya. Ya 180, terus bergeser lagi di sini 210, 225, 240. Cukup ya, 240. Kipin geser lagi ya. Kipin geser lagi 240, 270, terus 300. Aduh, cukup kayak 300, kemudian 315. Oh cukup kayak 315, 330 ya, 315, 330 berarti 360. Oke ya, oke ya. Kipin kasih jejer begini sampai 360 ya. Kipin kasih di sini Kipin kasih sin alfa, ini cos alfa, ini tangen alfa. Oke, Kipin tulis. Yang perlu Anda hafal, sin 0 itu 0 ya. Gambar sin itu gambarnya begini ya, ini 0, ini 90, ini 180, di sini 270, di sini 360. Bahasa Kipin begini, lo Kipin tahu dari mana nanti, ini khusus nanti kita belajar ya. Tetapi di dalam tabel ini yang Anda belum, 90 derajat itu 1, 180 derajat di sini 0, 270 itu min 1, Kipin tulis di sini min 1. Oke, terus lanjut Kipin 360 di sini berapa? 360 ini 0. Nah, itu aja Anda bermain-main di 360 ini 0. Yes, ya. Ini adalah basic yang perlu Anda pelajari. Aku enggak tahu apakah Anda kalau di sekolah diajari sampai gini atau enggak. Ya. Sekarang kita main cosinus alpha, kita nulis ya. Kalau gambar cosinus itu seperti ini 0, ini 90, di sini 180, di sini 270, di sini adalah 360. Kipin tulis logiknya. Cos 0 di sini adalah 1, ini 0, di sini 1, ini 1, basic gitu ya. Cos 60, 90 ini 0, oke. Tangan cos 180 di sini min 1 ya, karena ini 1, di sini min 1, oke ya. Kalau cos 270 di sini, cos 270 di sini, ini cos 270 itu di sini berarti nilainya adalah 0. Cos 360 di sini adalah 1, dan di sini Kipin tulis 1. Nah, kalau tangan gimana? Tadi kan Kipin sudah bilang Kipin nggak gambari tangan ya, Kipin nggak gambari tangan ya. Nanti kalau mengenai gambar grafik itu nanti khusus. Tadi kan kita sudah bilang kalau namanya urutan daripada tangan itu adalah sin per cos, betul ya. Jadi kalau tangan 0 ya sudah sin bagi cos, maka Kipin tulis. Kenapa tabelnya Kipin tulis sin cos tangent? Karena basic sin cos tangent, bukan cosinus tangent. Ya, kalau Kipin sin cos tangent supaya Anda sebagai pelajar ngerti. Oh, langkahnya gini. 0 bagi 1 itu adalah 0. 1 bagi 0 infinity. Betul ya?
0 bagi min 1 0. Jadi tangan 180 itu 0. Iya kan? Gampang logiknya ya toh. Terus min 1 bagi 0 berarti 0. Oke ya. Terus ini 0 bagi 1 berarti infinite. Oke, baru kita belajar. Oke ya. Lanjut ya. Kita belajar di sini. Ya, kita belajar di sini. Kalau ditanya sin 30, apa ini sebentar ya? Oke. Nah, ya. Sin 30 depan per samping, betul kan? Depan per samping 1/2. Ipin tulis 1/2. Loh, ya. Sin 45, depan per miring 1/2. 1/2, 1/2. Ipin tulis akar 2/2. Paham ya? Nih, kita tambahin gini. Sin 60 depan per miring akar 3/2. Akar 3/2. Nah, baru kita ngisi ini. Bagaimana sin 120? Gampang. Kita nulis. Ya, kita bayangkan. Sin 120 ini kuadran 2 dong. Kalau kuadran 2 nilai sin itu selalu positif. Sin 120, 180 kurang berapa? Kurang 60. Berarti 120 itu kode B sin 60. Sin 60 itu berapa? Akar 3/2. Paham ya? Sin 135, 180 kurang berapa? Kurang 45. Berarti sin 135 itu sama dengan sin 45. 45 itu berapa? Akar 2. Nah, cara belajarnya seperti itu. Lanjut. 150, 180 kurang berapa? Kurang 30. Berarti 150 itu sama dengan sin 30. Sin 30 itu berapa? 1. Oke? Lanjut ya. Kita belajar. 210 kita belajar. Nah, ini patokannya. 180. Oh, berarti lebih dari 180. Logiknya. Ini formulanya ini sudah dikasih. Lah, 180 plus. Kalau ini adalah min, kalau ini adalah plus. Diajarin enggak? Di konsep sekolah kamu. 180 plus. Oh, 210. 180 plus. Plus 30. Berarti sama dengan sin 30 setengah. Tapi jangan lupa ada min. Kenapa min? Kuadran 3 kan yang positif cuma tangent. Oke, lanjut. 225, 180 tambah berapa? Oh, tambah 45. Berarti 225 ini sama dengan sin 45. Sama dengan akar 2. Ini kasihnya. Enak nih. 240, 180 plus. Plus berapa? Plus 60. Sin 60. Akar 3/2. Nah, kasih. Ya, konsep bermainnya seperti itu. Next, kita lanjut ya. Bagaimana kalau sin 300 sama? Sebentar ini jamnya masih ya. Karena habis ini Kipin ada les ya, ada les jadi dari Jakarta jadi takut kebablas nanti ya. Oke, 30 menit masih nuntut. Kalau 300 derajat, kita enggak main 270 patokannya ini dengan patokannya yang ini. Kipin nggak suka pakai ini, Kipin pakai ini. Ini min ya, kita main ya. 360 kurang berapa? Kurang 60. Berarti kode B sin 60. Sin 60 berapa? Akar 3/2. Berarti akar 3/2. Paham ya? 365 kurang 45 sama dengan sin 45. Sin 45 berapa? Itu ini per ini. Berarti akar 2/2. Belajarnya seperti itu. 330 berarti sin 30. 360 kurang berarti sin 30. Sin 330 itu sama dengan sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Dikasih min, kasih min. Ya, ini kalau kita belajar mengenai sin. Bagaimana kalau kita belajar cos? Sama bermainnya. Anda lihat. Cos 30 samping per miring berarti akar 3/2. Ya. Cos 45 samping per miring. Ya tak? 1/2 ya akar 2/2. Ini basic. Sebenarnya ini basic yang harus kamu pelajari. Cos 60 1/2. Kalau sudah tahu sama mau bikin ini adalah kuadran 2.
Cos 120, 180 kurang 60. Berarti ini pada B cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Tapi dikasih min. Karena cos daerah sini adalah negatif. Lanjut. Cos 135 berapa? 180 kurangi 45. Berarti pada B cos 45. Akar 2. 180 kurangi 45. Berarti pada B cos 45. Akar 2 per 2. Bernilai min. Ya, lanjut. Cos 150, 180 kurangi 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Akar 3 per 2. Dikasih. Lanjut ya. Kalau cos 210, berarti aku bikinnya adalah 180 plus 180 plus 30. Oh, cos 30. Yo akar 3 per 2 lah. Tapi dikasih min. Ya, sama 225 berarti cos 45. 180 tambah 45 berarti akar 2 per 2. Ini dikasih min juga. Oke, lanjut. Kalau cos 240, 180 ditambah berapa? 240 tambah 60 berarti pada P cos 240 sama dengan cos 60. Berapa cos 60? Cos 60 adalah setengah. Tapi kasih min karena ini min, ini min. Nah, sekarang ini di kuadran yang keempat ini guys. Kalau 300, cos 300 kita nggak pakai formula 270 plus 270 min, kita pakai 360. Nah ini ya. 360 min berapa kalau 300? 60. Cos 60 berapa? Setengah. Plus atau min? Ya plus lah. Di sini plus. Ya. Cos 365, cos 315 berarti 360 kurangi berapa? Kurang 45 berarti cos 45 akar 2. Plus kan? Ya plus lah. Lanjut. Kalau cos 330 berapa? 360 kurangi 30 berapa? Cos 30 berapa? Akar 3 per 2. Kalau kamu sudah tahu ini, ya kalau kamu sudah tahu ini semua basic, maka kamu nyari di sini. Tangan 30 capek. Nulis saja. Apa namanya? Sin per cos ini bagi ini berarti sama dengan akar 3 per 3. Ya, Anda tulis ini bagi ini nanti ketemunya 1 per akar 3 berarti akar 3 per 3. Ini bagi ini berarti ketemu 1. Ini bagi ini berarti ketemu akar 3. Ya, ini bagi ini nanti ketemunya min akar 3. Ini bagi ini berarti ketemunya min 1. Ini bagi ini nanti ketemunya min akar 3 per 3. Pasti Anda nanti coba cek sendiri ya. Ini bagi ini nanti ketemunya adalah plus ya, min bagi min plus berarti nanti ketemunya 1 per akar 3. 1 per akar 3 seperti akar 3 berarti akar 3 per 3. Ini bagi ini 1. Ini bagi ini berarti ketemunya akar 3. Lanjut ya, lanjut. Tangan 300 ini bagi ini ya berarti nanti ketemu min akar 3. Di sini min 1, di sini ketemu akar 3 per 3. Basic ya. Jadi setelah Anda belajar seperti ini, Kipin kasih basicnya bertambah. Masih belum mengenai latihan soalnya, masih belum. Ini masih basic trigonometri. Kipin usahakan secepat mungkin pagi ini. Nanti berikutnya Kipin live lanjutan ini supaya bisa jadi serian lengkap ya. Supaya bisa jadi serian lengkap ya. Oke. Setelah Anda bisa menguasai ilmu ini, baru ilmunya sekarang gini kita bermain. Bagaimana kalau sin min alfa? Itu rumusnya adalah min sin alfa. Basic ya. Cos min alfa berarti di sini adalah cos alfa. Minnya hilang. Kalau aku punya tangan min alfa berarti min tangan alfa. Harus hafal Kipin, harus. Ini basic. Terus Anda tanya, Kipin apa aku hanya belajar ini? Tidak. Anda harus belajar bagaimana kalau angle-nya. Bagaimana kalau angle-nya lebih dari 360. Nah, Kipin kasih. Belajarnya step by step. Jadi formula-formulanya dimakan dulu. Baru nanti kita latihan. Ya, kita main gini. Kipin tulis di sini. Formula berikutnya adalah kalau aku punya sin alfa plus K360 ini sama dengan sin alfa. Kalau aku punya cos alfa plus K360 berarti ini sama dengan cos alfa.
Kalau Kipin punya tangen alfa plus K 360, berarti ini sama dengan tangen alfa. Kipin kasih contoh supaya nalar kamu masuk. Kipin, kalau aku punya contoh, kalau aku punya sin, ya, aku katakan sin 780. Berapakah sin 720? Gampang, ya. Kenapa kok sin 720? Aku nulisnya adalah sin dengan formula alfa plus K 360. Logiknya begini, ya. 780 ini 360-nya berapa kali? 2 kali. Berarti Kipin tulis 2 kali 360. 2 kali 361 2 kali putaran, ya. Ini kali ini kan 720, berarti ini sisanya 60. Maka aku langsung nulis sin 720. Ini nilainya sin 60. Tak combine. Kalau misalnya aku punya soal di sini sin min 780, Anda tidak usah bingung kata min. Kipin tulis min dibuka kurung, minnya dikeluarkan, berarti sama dengan sin 780 min. Ini sama dengan min sin 60. Oke, berapa sin 60? Ya Anda hitungkan secara basic setengah akar 3. Berarti ini min setengah akar 3. Oh, Kipin kasih lagi supaya Anda paham, ya. Kipin kasih lagi kalau misalnya aku punya cos min 1320. Nah, ya, cos min 13. Oh, kalau cos dalamnya ada min, minnya hilang, berarti jadi cos 13. Minnya hilang. Kok bisa minnya hilang? Karena kita belajar sudah basic, kalau cos di dalam min ada ini. Nah, cuma Anda tanya, dapat dari mana kalau ini kok bisa plus, ini kok bisa minnya bisa keluar. Nah, ini belajar khusus nanti kalau di kejuruan, ya. Untuk sementara Kipin kasih itu ilmu basic itu yang perlu Anda pelajari, ya. Oke, kalau aku temu di sini minnya hilang, ya, minnya otomatis hilang, cos baru kita pikir, oh 1320. Anda lihat dong, 1320 itu sama dengan 360-nya berapa kali putaran? Kalau 360-nya kali 3 berapa? Kalau kali 3 ini 1080. Betul ya? 1080. Berarti Kipin bisa tulis ini cos, di sini adalah 3 kali 360. Di sini adalah 1080, berarti di sini 240. Paham? Berarti Kipin bisa nulis cos 240 plus K 360, 3 kali 360, berarti nilainya adalah cos 240. Cos 240 berapa? Oh, gampang. 240 itu adalah kuadran 3. 180 plus berapa? Plus 60. Berarti ini sama dengan plus 60, cos 60 dikasih. Cara belajarnya seperti ini, ya. Berarti gini kita nulis adalah min setengah, ya. Jadi ini merupakan salah satu basic, ya, salah satu basic yang perlu Anda pelajari untuk mencari formula-formula seperti ini. Nah, terus Anda tanya, ya, sebentar Kipin kasih, ya, sebentar, ya. Karena ini nanti berkelanjutan apa yang menjadi konsep bermain, ya. Nanti Kipin kasih di sini, ya. Tujuan utama belajar kuadrat itu nanti bermainnya di sini. Oke, Kipin kasih, ya. Sebentar lagi Kipin ukat, ya, sebentar lagi Kipin ukat, dan Kipin pasti akan melanjutkan sambungan dari ini mengenai masih banyak. Ada namanya koordinat kutub, apa yang dikatakan koordinat kutub, dan persamaan trigonometri. Sebenarnya Kipin ada sudah, ya, cuma itu berupa video saja, bukan serial, ya. Jadi yang awal-awal kan Kipin live, ya, tapi tempo hari pernah Kipin live, tapi Kipin tidak download, ya. Oke, sekarang Kipin lanjut di sini supaya Kipin tidak perlu selalu live trigonometri, capek, ya. Mau sampai kapan kamu live begini? Jadi semoga dengan ini bisa bermanfaat, ya. Oke, Kipin kasih gini. Seandai kata kamu diketahui sin alfa sama dengan, katakanlah di sini adalah min 3/5. Dia ngomong alfa adalah 180, 270, ya, 270. Dan diketahui di sini adalah cos B. Cos B sama dengan, katakanlah di sini
5/13. Betanya diketahui adalah 270 sampai 360. Ditanya. Anda ditanya gimana? Tanya gini. Kalau tangan alfa ditambah tangan beta. Kalau tangan alfa ditambah tangan beta dibagi cos alfa ditambah sin beta. Anda jawab. Sebelum Anda menjawab pertanyaan ini, Ipin kasih clue-nya. Yang diketahui itu Anda analisa dulu. Jangan gerusak-gerusuk. Nah, artinya apa? Ini artinya apa? Oh, ini artinya KW 18276 ini adalah KW 3. Anda analisa dulu, jangan gerusak-gerusuk. Nah, Ipin tulis segitiganya dulu. Ya, alfanya kasih deh. Ya, gak usah bingung, alfanya Ipin kasih dulu. Sin 3/5 depan per miring 3/5. Kalau ini 3, ini 5, ini 4. Loh, Ipin ada min, gak usah ditulis. Gak usah tulis. Oh, ini angle, ini segitiga, ini length itu udah ada min. Ipin gak mau nulis minnya. Ininya yang Anda note. Ya, kadang-kala murid tuh mau tulis min, itu bikin kacau, ya. Masa ada min 3 cm itu ada? Ya, panjang length skalar nggak ada. Sekarang gini nih, logik dulu. Ya. Nah, setelah Anda tahu gini, Anda analisa. Oh, ini sin alfa sini diketahui. Berarti aku kalau mau nyari cos alfa gampang. Cos alfa samping per miring 4/5. Oh, kuadran 3 itu min. Oh, berarti tangan alfanya berapa? Tangan itu ada depan per samping. Berarti 3/4. Karena kuadran 3 tangan itu plus. Masalah nanti dipakai nggak dipakai itu urusan belakang. Ipin nggak mau nanya kaki, Ipin nggak lihat ini dulu. Ipin analisa formula ini dulu. Ini ada 270 360. 270 360. Oh, ini KW 4. Nah, ini KW 4. Oh, kalau ini KW 4, Ipin analisa. Gambarnya Ipin tulis. Ipin selalu gini, kesuwen Ipin ini ulangan terlambat waktu. Enggak, pasti lebih tinggi. Ya, pasti Anda lebih menang. Beta Ipin tulis. Cos samping per miring. Oh, ini 5, samping ini miring 13, berarti ini 12. Kalau sudah tahu ini, sing diketahui cos, berarti kita nyari sin beta. Ya, masalah nanti ditanya nggak ditanya itu urusan belakang. Yang penting Anda diketahuinya itu Anda nulis dulu supaya Anda ngerti. Oh, sin beta, sin depan per miring 12/13. Oh, karena ini kuadran keempat, berarti sin itu min. Aman. Terus kita nulis tangan beta. Tangan beta itu rumusnya depan per samping 12/5. 12/5 karena ini kuadran 4 berarti ini. Jadi ada urutan. Setelah Anda tentukan perbandingannya, Anda lihat kuadran. Setelah Anda tentukan perbandingan, Anda lihat kuadran. Tujuannya untuk plus minus. Jadi belajarnya itu ada bertahap. Ya. Nah, setelah Anda tutup yang diketahuinya sudah Anda tulis, baru kita lihat ini. Tangan alfa. Oh, 3/4 tulis. Tangan beta. Oh, kita tahu min 12/5 tulis. Min 12/5. Ya. Cos alfa kita tengok min 4/5. Sin alfa kita sin beta kita tengok sin beta min 12/13. Ya, min 12/13. Sudah. Anda samakan penyebut, selesai. Ini konsep utama yang Ipin mau ajak bermain-main kalau Anda untuk menjawab soal-soal ini supaya ngerti, ya. Nah, yang Ipin tadi bilang yang Anda perlu pelajari itu seperti ini, ya. Sebentar, ya, Ipin kasih satu lagi, habis itu Ipin rungkat, ya. Nanti baru di continue ya. Oke, Ipin tadi bilang, Ipin berarti formula kesimpulan 90 min alfa 90 plus apa nggak usah dihafal ya. Kalau itu hanya untuk di
Yes, untuk degree itu memang untuk menghitung degree kita nggak perlu pakai itu. Kita selalu pakai 180 min, 180 plus, 360 min, AB 360 plus. Tetapi tidak boleh dihilangkan. Kalau soal kamu ditanya seperti gini, sederhanakan. Nah, yang terakhir ya, sederhanakan. Nah, sederhanakan di sini ada tulis sin 90 min alfa. Ya, ditambah setengah cos 180 min alfa. Oke? Terus min 2 sin 270 min alfa. Oke? Ya, kita tulis ya. Per sebentar ya. Per Ipin tulis di sini adalah berapa ini ya? Kenceng sekali nih. Ipin tulis ini cos 3 cos ya, 3 cos 90 plus alfa dikurangi sin 360 min alfa. Wih, kok ada min ya? Ntar nanti gampang, plus sin min alfa. Oke, kita pelajari ya, supaya nalar kamu masuk ya. Belajar gini nih supaya masuk. Kita pikir, kita kan punya rumus. Kalau sin 90 min alfa itu jadi cos alfa. Betul ya? Betul. 180 min alfa cos ya tetap jadi. Kalau sin jadi cos, wadan 1 positif pasti. 180 min, oh cos tetap jadi cos. Cantik kan? Cos tetap jadi cos. Tapi 180 itu wadan 2, berarti min setengah cos alfa. Dipintul ya. Ini sama dengan cos alfa. Ya, 270 min. Oh, vertikal 90 min, 90 plus 270 min, 270 plus sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Berarti sin jadi cos alfa. Plus atau min. Nah, ini sin. Kuadran berapa? Kuadran 3, yang positif cuma tangan. Berarti ini min. Ya, berarti kita nulisnya min dengan min berarti jadi plus 2 cos alfa. Cara nganalisanya seperti itu. Jadi ini tetap harus formula, harus dihafal. Kalau soalnya seperti ini di UPTN itu sering muncul begini. Per Ipin tulis. Ya. 90 plus vertikal kan? 90 plus 90 min 270 min 27 plus. Kalau pakai garis ini sin jadi cos, cos jadi sin. Cos 90 plus alfa berarti cos jadi sin. Ya kan? Jadi sin alfa. Plus atau min. Nah, cos yang dilihat bukan ini, yang dilihat ininya. Oh, cos kuadran 2 itu adalah min. Berarti min. Bukan dilihat dari hasilnya, dilihat dari source-nya. Source-nya cos berarti dia min 3 sin alfa. Nah, bagaimana Ipin 360 min alfa? Ini yang kita perlu pelajari. Ipin tengok di sini. Anda tadi Ipin punya tulis sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Paham ya? Terus Ipin kalau aku punya sin 360 min alfa, you jangan aneh. Ini kita memakai teorema ini min buka kurung 360 min alfa karena 360 min alfa itu basic. Minnya keluar jadi min sin 360 min alfa. Paham? 360 min alfa. Sinnya sin jadi sin nanti. Tapi min dengan min jadi plus sin alfa. Paham ya? Berarti Ipin tulis di sini ini jadi plus tapi ada min ya tetap min sin alfa. Oke? Keterangannya di sini Ipin tulis ya. Oh, kalau ini sin min alfa, minnya keluar dah. Kita tulis. Berapa ini? 1 dikurangi setengah. Ya, setengah tambah 2 berarti 5/2 cos alfa. Oh, ini Pak. Min 3 kurangi 1 min 4 dikurangi 1 min 5 berarti min 5 sin alfa. Oh, 5-nya Ipin coret berarti jadinya min setengah cos alfa per sin alfa. Kita sudah bilang kalau yang namanya tangan alfa adalah sin alfa per cos alfa. Betul? Berarti kalau kotangan alfa
adalah sepertangen alfa. Basic kan? Berarti podo B cos alfa per sin alfa. Berarti Kipin bisa mengatakan cos per sin ini sama dengan min setengah cotangent alfa. Oke? Ya, ini adalah basic menurut Kipin, ini adalah basic ya. Untuk sementara Kipin sampai di sini dulu ya. Semoga keterangan trigonometri ini bisa menambah wawasan, bisa jadi modal Anda belajar nanti PAS ya. Nanti mungkin